Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi 11 IPSD di video ini. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa hal mengenai konsep pengangguran, mulai dari definisi, kemudian juga faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengangguran, dan juga berbagai dampak yang terjadi ketika sebuah negara itu mengalami tingkat pengangguran yang meningkat seperti itu. Nah, tujuan Bapak membuat video ini itu adalah supaya kalian bisa menyimak terlebih dahulu materi-materi mengenai pengangguran. Nah, kemudian nantinya kita di kelas kita tinggal mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, dan juga kita bisa menganalisis berbagai permasalahan pengangguran secara mendalam, mengingat waktu kita untuk bertatap muka sangat terbatas. Jadi video ini saya tujukan untuk menambah wawasan dari kalian. Oke. Table of contents atau daftar isi ya. Daftar isi dari video ini, konten dari video ini nanti berisikan 3 hal. Yang pertama itu adalah definisi pengangguran, kemudian yang kedua adalah tingkat pengangguran terbuka atau bisa disingkat dengan TPT, kemudian yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Oke, saya sudah menyiapkan satu data dari BPS ya. Jadi BPS mengatakan bahwasannya jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 itu naik 1,59 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Nah, tentu dengan adanya kenaikan jumlah angkatan kerja itu juga menaikkan yang namanya TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja yang naik sebesar 0,31% poin. Nah, kemudian naiknya jumlah angkatan kerja itu ternyata juga diikuti dengan yang namanya kenaikan dari tingkat pengangguran terbuka. Nah, jadi kenaikan dari tingkat partisipasi angkatan kerja itu diikuti dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang turun 0,81% poin jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan sebagai pengangguran itu? Oke. Jadi seperti ini. Definisi dari pengangguran ini saya mengambil dari 2 sumber. Yang pertama itu adalah sumber dari buku paket kalian, dan juga yang satu itu adalah sumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, di buku paket dijelaskan bahwasannya pengangguran itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja ataupun sudah bekerja tetapi belum penuh. Nah, artinya pengangguran ini tergolong di dalam angkatan kerja seperti itu. Nah, kemudian BPS ini mengkategorikan pengangguran itu menjadi 2 ya. Jadi yang pertama itu adalah pengangguran terbuka. Jadi tadi sudah saya sediakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT-nya. Nah, pengangguran terbuka menurut BPS itu yang pertama, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan juga mencari pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua, mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. Kemudian yang ketiga itu adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai aktivitas bekerjanya. Nah, pada intinya TPT ini adalah angkatan kerja yang mereka itu masih belum bekerja. Jadi masih sama sekali tidak bekerja, atau masih mempersiapkan sebuah usaha, atau memang masih mencari pekerjaan. Jadi gitu untuk pengangguran terbuka. Nah, kemudian BPS juga mengkategorikan sebagai
bekerja tetapi di bawah dari jam kerja normal atau kurang dari 30 jam seminggu. Nah, BPS juga mengkategorikan orang yang bekerja di bawah 35 jam dalam satu minggu itu sebagai setengah menganggur. Jadi bekerja tidak menganggur, tetapi masuknya di golongan setengah menganggur. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa setengah menganggur itu ada dua macam. Yang pertama adalah setengah menganggur sukarela, kemudian yang kedua adalah setengah menganggur terpaksa atau saat ini penggunaan istilahnya adalah bekerja paruh waktu. Di BPS mengistilahkan seperti itu. Oke, sampai di sini definisi dari pengangguran bisa dipahami ya. Oke, kita ke next slide terlebih dahulu. Nah, pengangguran ini juga ada perhitungan secara matematisnya. Jadi kalau tingkat pengangguran itu adalah jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikalikan dengan 100%. Itu adalah bagaimana cara kita untuk mencari tingkat pengangguran. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tingkat pengangguran terbuka. Nah, tingkat pengangguran terbuka ini cara untuk mencarinya adalah jumlah pengangguran terbuka yang tadi sudah digolongkan 4 golongan tadi dibagi dengan angkatan kerja dikalikan dengan 100%. Nah, di dalam tingkat pengangguran terbuka ini untuk perhitungannya bagi angkatan kerja yang sudah bekerja tetapi tidak penuh untuk jamnya, maka tidak dimasukkan di dalam perhitungan. Nah, bagaimana interpretasinya? Nah, interpretasi dari tingkat pengangguran maupun tingkat pengangguran terbuka ini sangat mudah sekali. Nah, jadi ketika ada angkatan kerja, semisal angkatan kerja sebesar 100 orang gitu ya, kemudian tingkat penganggurannya adalah 50%. Kita tinggal mengkalikan 50% dikalikan dengan 100 angkatan kerja. Maka akan ketemu yang namanya tingkat pengangguran. Nah, kalau dikalikan 100 dikalikan dengan 50% itu adalah 50 orang yang menganggur dari 100 angkatan kerja seperti itu. Nah, oke, kita next. Nah, lalu apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran itu? Nah, yang pertama, ini ada tingkat upah. Nah, di berbagai riset menunjukkan bahwa tingkat upah ini mempengaruhi tingkat pengangguran. Jadi, semakin tinggi upah ataupun semakin rendah upah itu akan membuat tingkat pengangguran itu berubah, naik dan juga turun, fluktuatif seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tingkat kesempatan kerja atau kemarin kita singkat sebagai TKK. Nah, tingkat kesempatan kerja ini jelas berpengaruh ya, karena angkatan kerja yang dimiliki oleh sebuah negara atau sebuah wilayah ketika tidak terserap oleh lapangan pekerjaan atau memiliki TKK yang kecil, maka akan meningkatkan yang namanya tingkat pengangguran. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pertumbuhan penduduk. Nah, mengapa kok pertumbuhan penduduk itu salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran? Jelas ya, karena semakin besar tingkat pertumbuhan penduduk, maka akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Nah, jadi saya ulangi, semakin penduduknya itu bertambah banyak, maka otomatis penduduk yang berusia kerja atau di dalam angkatan kerja, yang berada di dalam angkatan kerja maksud saya, itu juga akan ikut bertambah. Nah, akibatnya apa? Peningkatan angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan adanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kembali lagi ke tadi, tidak dibarengi dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, maka akan meningkatkan yang namanya pengangguran. Seperti itu. Nah, kemudian faktor berikutnya itu adalah tingkat pendidikan. Nah, kenapa sih kok tingkat pendidikan berpengaruh? Nah, karena rata-rata tenaga kerja yang ada di Indonesia ini didominasi oleh tingkat pendidikan dasar, jadi SMP dan juga SD.
Nah, itu juga berpengaruh dengan mutu dan juga kualitas dari tenaga kerja itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada inflasi ya. Nah, jadi inflasi itu sebenarnya memiliki hubungan dengan yang namanya pengangguran. Nah, tetapi hubungannya itu adalah negatif. Nah, jadi ketika ketika tingkat pengangguran naik itu akan kecenderungan inflasinya menurun. Nah, kemudian ketika inflasinya naik, maka memiliki kecenderungan penganggurannya menurun seperti itu. Nah, itu dalam perekonomian jangka pendek. Nah, kemudian yang terakhir ini saya sebutkan yang terakhir itu ada kemajuan teknologi dan juga perubahan struktur dari perekonomian. Nah, kemajuan teknologi ini menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi karena dengan kemajuan teknologi maka semakin sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi sesuatu. Seperti akan timbul yang namanya pengangguran akibat adanya teknologi. Semisal biasanya untuk menggali parit atau menggali selokan itu memerlukan 10 orang. Nah, tetapi dengan adanya alat berat, maka cukup mungkin 3 orang ataupun 2 orang sudah bisa untuk menggali parit atau selokan seperti itu. Nah, kemudian perubahan struktur perekonomian ini biasanya menyebabkan yang namanya pengangguran struktural yang nanti akan kita bahas di kelas seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita ke next slide-nya. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari adanya pengangguran? Apa sih dampak dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka ataupun meningkatnya tingkat pengangguran? Nah, yang pertama itu adalah berdampak pada PDB. Maaf, itu tipe ya, PDB, bukan PDRB. Nah, jadi berdampak pada PDB. Nah, PDB sendiri itu adalah salah satu indikator bagi pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Nah, jadi ketika semakin banyak pengangguran, maka memiliki kecenderungan PDB-nya akan turun karena produktivitas dari masyarakatnya menurun juga, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah timbulnya masalah sosial. Nah, masalah sosial ini biasanya berhubungan dengan kriminalitas dan juga masalah-masalah kesenjangan sosial yang lain. Nah, kemudian dampak dari pengangguran itu ada juga kemiskinan ya. Kemiskinan, kemudian pertumbuhan ekonominya terganggu, kemudian juga daya beli masyarakatnya berkurang. Kenapa kok daya beli masyarakatnya berkurang? Jelas karena ketika pengangguran meningkat, maka dari kalangan masyarakat itu akan mendapatkan dari masyarakat akan meningkat yang namanya pengangguran juga, sehingga pendapatan masyarakat itu juga berkurang. Nah, jadi semisal sebelumnya bekerja, kemudian tidak bekerja, dia kan tidak memiliki pendapatan, maka dari itu daya belinya akan memiliki kecenderungan berkurang. Nah, kemudian kesejahteraan dari masyarakatnya pun menurun. Kenapa menurun? Karena tidak didukung dengan pendapatan untuk memenuhi kehidupannya yang layak. Nah, kemudian selain itu pendapatan negara juga berkurang. Pendapatan negara ini biasanya didapatkan dari pajak. Kalau berhubungan dengan ketenagakerjaan, maka pendapatan negara ini bisa berasal dari pendapatan penghasilan seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini. Oke, selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut di kelas. Jadi video ini sifatnya hanya pengantar, kalian bisa menyimaknya. Jadi ketika di kelas kalian bisa lebih aktif di dalam berdiskusinya nanti. Harapan Bapak seperti itu. Nah, terima kasih atas waktunya karena telah menyimak video ini. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.